ini Anda menyaksikan berita daerah bersama saya Listia Widya. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tak lulus menjadi P3K paruh waktu, puluhan guru honorer di Lombok Barat datangi kantor Badan Kepegawaian Daerah. Eksepsi mahasiswa terdakwa perusakan kantor Polda NTB dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Keluarga histeris hingga menangis. Meresahkan karena kerap masuk rumah warga, seekor ular piton di Lombok Barat ditangkap petugas damkar. Puluhan guru honorer sejumlah sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Lombok Barat mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah pada Rabu pagi. Kedatangan mereka untuk memprotes hasil seleksi Badan Kepegawaian Nasional yang tidak meloloskan mereka menjadi P3K paruh waktu. Padahal di antara mereka ada yang telah mengabdi sebagai guru honorer di atas 10 tahun, namun tidak lolos karena alasan berkas yang diajukan tidak memenuhi syarat. Selain mengklaim kurang transparan, para guru menilai proses seleksi tidak mempertimbangkan masa pengabdian mereka. Para guru honorer berharap Pemda memberikan kepastian tentang nasib mereka selanjutnya. Ya, terkait dengan kehadiran teman-teman yang langsung datang ke sini itu jalan lain adalah untuk mencari kepastian dari pihak BKD atau koordinator terkait masalah TMS-nya. Karena ada beberapa guru, ada beberapa teman guru di sini kita lihat bersama tidak lulus terkait masalah tidak kapal waktu kemarin. Kepastiannya supaya apa yang telah diargumentasikan oleh teman-teman tadi dapat diberikan yang terbaik oleh pihak BKD. Sementara Pemda beralasan kelulusan menjadi otoritas Badan Kepegawaian Nasional. Kalau aspirasi kan boleh-boleh saja, tapi memang sudah nggak ada ruang. Tadi itu yang datang itu mereka masuk di 3681 itu, masalah mereka Ya. Ya, makanya ada kan yang PTMS berkasnya yang ada. Ya kan kita ini urusan ya nggak bisa terus contoh umpama urusan personal Bapak terus saya harus intervensi. Saya kebijakan aja yang saya lihatkan gitu lah. Ini sudah terdaftar ya, terus kalau salah umpama pada hadir kan nggak bisa kesalahan itu lempar ke saya gitu loh ya. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2025 hanya mengusulkan 3.681 orang dari total 5.088 tenaga non-ASN. Dari jumlah tersebut, ratusan guru honorer justru tidak masuk dalam usulan menjadi P3K karena terbentur persyaratan administrasi. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu tahun 2025 lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus dikebut menjelang akhir tahun. Pemda mendata dari total 4.446 usulan P3K paruh waktu. Sekitar 100 orang diantaranya belum mendapatkan persetujuan teknis dan nomor induk kepegawaian dari BKN Pusat. Pemerintah daerah menargetkan pengurus mendapatkan nomor induk kepegawaian dari P3K selesai sebelum akhir tahun 2025. Itu untuk memastikan para pegawai kontrak dapat bekerja di awal tahun dengan SK baru dari BKN dan pemerintah daerah. Paruh waktu posisi terakhir itu sekitar 100. Tapi insya Allah di akhir tahun ini akan lanjut lagi P3K maju dikit boleh kali sini dong di awal Januari itu dengan SK baru. Selain untuk merapikan SDM di lingkup Pemda, pengangkatan ribuan P3K paruh waktu juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat di daerah. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Perbaikan jembatan yang putus akibat banjir di 2 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah segera dilakukan oleh pemerintah daerah. Saat ini pihak BPBD masih mengaudit total kebutuhan anggaran dengan melibatkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pemda akan membangun jembatan secara bertahap sesuai skala kerusakannya yang ditargetkan pada awal tahun 2026. Untuk jembatan Desa Aibbual, Kecamatan Kopang, rencananya akan dibangun lebih awal dengan anggaran senilai 3,1 miliar rupiah. Sementara untuk jembatan Desa Tanah Rarang, Kecamatan Praia Barat akan dilakukan setelahnya dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran yang tersedia. Meski terbentur efisiensi anggaran, Pemda memastikan perbaikan jembatan penghubung di Desa Tanah Rarang dan Selebung tetap akan dilakukan karena merupakan akses vital dan menjadi jalur ekonomi serta pendidikan bagi masyarakat. Lukmanul Hakim dan Radi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan calon jemaah haji Kabupaten Lombok Barat mulai melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji untuk keberangkatan tahun 2026 di kantor Kementerian Agama setempat pada Rabu siang. Warga yang datang merupakan calon haji yang telah masuk dalam daftar tunggu haji reguler atau pengganti dari pihak keluarga yang telah terkonfirmasi oleh petugas. Selain melunasi ongkos haji, sebagian warga juga mengajukan permohonan penggabungan mahram agar dapat berangkat bersama pasangan atau keluarga dalam satu kelompok terbang. Pemerintah menetapkan ongkos haji tahun 2026 sebesar 87,4 juta rupiah per orang. Dari jumlah itu, jemaah hanya diwajibkan melunasi sebesar 54,2 juta rupiah. Ini udah pelunasan ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Kapan kemarin pelunasannya Pak? Tadi. Oh tadi. Tadi ya. Oke, berapa dilunasi Pak? Berapa tadi? Tidak begitu, 27 sekian. 27 sekian. Oke, bersama dengan istri juga sekalian ya? Kalau istri belum. Istri kan belum. untuk penggabungan itu harus kita yang lunasin dulu. Oke. Baru kita tarik istri gitu. Oh iya, baru bisa narik istri ya? Kementerian Agama menetapkan batas waktu pelunasan hingga tanggal 23 Desember mendatang. Istiqoah itu ada 3 kategori. Istiqoah sudah pasti sehat, kemudian istiqoah dengan pendampingan, itu ada 2 kategori, pendampingan obat dan pendampingan orang. Dan yang terakhir tidak istiqoah. Nah ini yang tidak bisa berangkat, ini yang tidak istiqoah, yang sudah dinyatakan oleh Dinas Kesehatan bahwa yang bersangkutan tidak istiqoah. Pada tahun 2026, kuota jemaah haji Kabupaten Lombok Barat berjumlah 833 orang dengan jumlah cadangan sebanyak 323 orang. Hairul Amri dan Radi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.